Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Dede Wintana di mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ke-10 gitu ya di pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang peran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pengantar teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang cukup penting, terutama di perkembangan teknologi informasi saat ini. Ya, keuntungan dari penggunaan teknologi informasi sudah merambah ke berbagai bidang sebetulnya gitu ya saat ini, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, militer dan segala macamnya itu sudah banyak. Nah, keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang pertama memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sudah jelas memang pada saat ini perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat berkembang sangat pesat. Gitu ya, dari mulai sekarang munculnya WhatsApp, Instagram, media berita online dan lain-lain. Itu merupakan keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu membuka peluang bisnis baru. Kalau misalkan dulu tidak ada yang namanya e-commerce, tidak ada yang namanya YouTuber dan segala macam termasuk gamers. Nah, hari ini sudah ada bisnis baru yang dulu profesi ini tidak ada tapi sekarang muncul gitu ya profesi baru. Lalu mendorong timbulnya proses demokrasi gitu ya dan meningkatnya kualitas dan kuantitas dan pelayanan publik gitu ya. Tentunya dengan adanya teknologi informasi diharapkan ini meningkatkan dari sisi pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Peningkatan selanjutnya meningkatnya layanan informasi kesehatan jarak jauh atau telemedicine gitu ya. Kalau misalkan dulu kita kalau mau berobat ya harus atau konsultasi dengan dokter kita harus datang ke dokternya atau tempat prakteknya. Saat ini kita bisa langsung hubungi dokternya via online gitu ya dengan menggunakan aplikasi JKN atau misalkan Satu Sehat dan lain-lain. Lalu memperbaiki pendidikan melalui e-learning. Nah, sekarang dengan adanya e-learning nih seperti teman-teman sekarang dengan saya gitu ya, tidak harus tetap muka secara langsung, tapi bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Mengembangkan kemampuan kesadaran masyarakat gitu ya. Nah, dengan adanya informasi yang benar gitu ya. Nah, nantinya berita-berita hoax gitu seperti itu bisa diantisipasi gitu ya, sehingga tidak terjadinya miskomunikasi di masyarakat. Memperkaya kebudayaan ini menambah apa ya peningkatan dari sosial budaya untuk mempromosikan budaya yang ada di kita gitu ya. Menunjang pertanian nah, dengan teknologi informasi dan komunikasi sekarang kita bisa memperoleh informasi bagaimana cara bercocok tanam dengan baik, ditambah lagi dengan teknologi artificial intelligence dan Internet of Things gitu ya untuk mengoptimalkan dari pertanian itu sendiri. Menciptakan lapangan kerja seperti tadi gitu ya. Kita sekarang sudah ada profesi baru kayak clipper, kayak YouTuber, kayak content creator dan lain-lain itu sudah banyak bermunculan profesi-profesi baru. Nah, di bidang industri dan manufaktur, peran dari teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki banyak peran. Yang pertama, otomatisasi pengendalian produk, peningkatan efisiensi operasional, perencanaan pengelolaan produksi ERP dan MES, desain dan pengembangan produk, dan manajemen rantai pasok gitu ya. Nah, ini beberapa eh, hal yang cukup berperan penting dalam industri infrastruktur dan eh, melalui pengembangan dari teknologi informasi komunikasi. Kualitas produk yang lebih terjaga dengan menggunakan mesin kan otomatis semua produk itu sama. Kalau misalkan terjadi kecacatan itu pasti nanti di reject gitu ya dengan sistemnya. Industri 4.0 dan smart factory gitu ya. Nah ini dengan berkembangnya teknologi industri 4.0 diharapkan apa sudah dengan penggunaan robot dengan penggunaan mesin itu diharapkan apa ya mengoptimalkan dari hasil produksi dan mengurangi sumber daya dan finansial yang besar gitu ya. Keamanan dan keselamatan kerja dengan menggunakan teknologi robot ini mengurangi terjadinya kecelakaan dan keselamatan dunia kerja. Komunikasi internal lebih cepat dengan menggunakan robot, otomatis semua produk yang dihasilkan itu sama gitu ya. Bidang kesehatan, rekam medis sekarang sudah terkomputerisasi, telemedicine atau telehealth itu juga sudah apa ya diterapkan gitu ya. Sistem informasi rumah sakit, kalau dulu kita kalau mau berobat harus datang pagi-pagi terus booking dan segala macam. Sekarang
jauh-jauh hari kita bisa daftar untuk rekam medis dan lain-lain, termasuk daftar untuk cek kesehatan. Diagnostik berbantuan komputer. Nah, untuk mendiagnosa dokter bisa menggunakan bantuan dari artificial intelligence atau dengan komputer. Peralatan medis berteknologi tinggi. Nah, seperti MRI, kayak gitu itu kan sebetulnya cabang dari mau ke komputer gitu ya. Nah, cuman yang menggunakannya itu dari dunia kedokteran. Manajemen obat dan farmasi ini juga sama. Nanti si rumah sakit atau dokter itu bisa menggunakan eh, apa ya aplikasi untuk manajemen obat dan farmasi. Pendidikan dan pelatihan medis dengan adanya aplikasi kita bisa membuat simulasi menggunakan aplikasi untuk pendidikan dan pelatihan tenaga medis. Pemantauan kesehatan jarak jauh ya dengan menggunakan chip gitu kan. Ini bisa mengontrol dari si kesehatan pasien. Penelitian dan analisa data kesehatan atau big data gitu ya. Kampanye dan edukasi kesehatan digital seperti seminar, webinar dan lain-lain edukasi tentang kesehatan itu bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu di bidang militer ya ada komando kontrol komunikasi. Nah, dengan adanya teknologi komputer dan informasi dan komunikasi ini memudahkan dalam komando kontrol dan komunikasi antar anggota ataupun dengan pusat komando di militer. Intelijen dan pengintaian dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini memungkinkan banyaknya peralatan canggih yang digunakan untuk intelijen dan pengintaian. Sistem informasi pertahanan, pelatihan dan simulasi virtual gitu ya dengan menggunakan artificial intelligence dengan virtual reality, dengan augmented reality gitu ya. Ini untuk pelatihan dari anggota atau prajurit gitu ya. Keamanan cyber juga sama. Sistem navigasi dan pemantauan dengan sistem GPS untuk pemantauan dari si keamanan ya di wilayah pertahanan itu bisa dilakukan. Otomasi dan robotika militer nah, dengan adanya drone gitu ya sekarang drone militer ini merupakan salah satu dari efek dari teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi pertahanan, pengembangan strategi basis data dan komunikasi publik dan informasi. Bidang pemerintahan ada e-government gitu ya pelayanan per pemerintah, pelayanan publik, transparansi anggaran, quick response atau misalkan terkait dengan keluhan masyarakat ini antar pemerintah dan masyarakat gitu ya. Ketika ada keluhan dari masyarakat, pemerintah bisa langsung merespon dengan cepat. Komunikasi pemerintahan, pemerintah bisa menyampaikan terkait dengan informasi-informasi yang terbaru dari pemerintah, entah itu undang-undang, entah itu kebijakan, itu bisa diinformasikan. Administrasi digital, data kependudukan, data catatan sipil gitu ya. Nah, ini bisa dibuat secara digital. Lalu kebijakan berbasis data, keamanan cyber, partisipasi publik online dan smart city. Di bidang ekonomi ada perdagangan e-commerce gitu ya. Dulu nggak ada yang namanya jual beli online, tapi sekarang dengan adanya teknologi informasi ini bisa melakukan jual beli secara online, pembayaran digital seperti menggunakan kris atau misalkan transfer dan lain-lain. Efisiensi bisnis, manajemen keuangan, pemasaran digital, akses informasi pasar gitu ya tentang saham dan lain-lain. Ini bisa diakses dengan mudah dengan adanya teknologi informasi komunikasi, ekonomi bisa berkembang. Penciptaan lapangan kerja baru, investasi fintech, integrasi rantai pasok, dan pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk di bidang pariwisata, nih promosi digital, gitu ya, pemesanan hotel secara online, virtual tour, itu kayak waktu kemarin COVID gitu kan ya. Nah, tetap pariwisata bisa tetap jalan dengan menggunakan virtual tour. Informasi wisata cepat, manajemen destinasi, ya kalau misalkan di bidang budaya pelestarian budaya secara digital misalkan kayak dokumen-dokumen itu bisa digitalisasi promosi seni dan budaya itu misalkan dengan menggunakan aplikasi dengan live streaming atau segala macamnya. Lalu ada pendidikan budaya, ada event kebudayaan online dan kolaborasi di tingkat global gitu ya untuk promosi dan pelestarian dari budaya yang ada di kita gitu ya. Kalau di bidang politik, ya penyebaran informasi politik terkait dengan kebijakan pemerintahan, terkait dengan informasi pemilihan umum gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan teknologi informasi. Partisipan atau partisipasi publik. Lalu kampanye digital gitu ya untuk promosi partai, untuk promosi calon legislatif atau presiden dan lain-lain.
Transparansi pemerintah, ketika pemerintah membuat kebijakan nanti bisa disampaikan melalui media digital supaya diketahui oleh seluruh masyarakat luas. Terus voting atau sistem pemilu digital yang juga sama nanti bisa berperan penting di sana ketika terjadi transparansi. Tapi di Indonesia saat ini kan masih belum belum menggunakan sistem e-voting. Akses informasi publik gitu ya untuk masyarakat bisa melihat terkait perkembangan politik saat ini, diskusi dan edukasi politik dengan live streaming, dengan informasi webinar dan lain-lain, lalu pengawasan publik supaya masyarakat bisa melihat terkait kinerja dari pemerintahan kita. Di bidang pemerintahan ada e-learning, ya seperti di BSI kita ada MyBest, lalu ada akses materi pendidikan, kelas virtual, administrasi sekolah atau kuliah digital, media pembelajaran interaktif gitu ya. Lalu ada evaluasi dan ujian online, pengembangan guru dan dosen, kolaborasi belajar, akses pendidikan jarak jauh, dan manajemen perpustakaan digital. Semua sudah bisa dilaksanakan. Termasuk di BSI saat ini semuanya sudah digital gitu ya, menerapkan teknologi informasi di bidang pendidikan. E-learning kita sudah jalan. Akses materi pendidikan teman-teman bisa download materi di MyBest gitu ya. Terus kelas virtual kita bisa Zoom, kita bisa Google Meet dan lain-lain. Administrasi kuliah di kita dari mulai KHS sampai nanti ijazah juga sudah ada yang versi digital. Media pembelajaran interaktif kita sudah menjalankan. Kalau misalkan meskipun memang belum semuanya, tapi sebagian mata kuliah sudah menerapkan pembelajaran interaktif gitu ya dengan menggunakan Spada gitu ya. Evaluasi dan ujian di kita sudah online. Pengembangan dosen di kita juga sudah digital gitu ya. Terkait dengan pengajuan jabatan fungsional dosen, in-passing dan lain-lain. Kolaborasi belajar kita beberapa kali terlibat dalam kegiatan studi independen dan lain-lain gitu ya. Terus akses pendidikan jarak jauh kita sudah melaksanakan ujian online, teman-teman bisa kuliah di mana saja. Terus manajemen perpustakaan digital, teman-teman bisa akses materi ataupun buku-buku di perpustakaan BSI secara digital dengan e-library. Teman-teman bisa buka aja ya di e-library BSI ACI. Nah, transparansi digital di sektor publik, nah perencanaan transformasi digital di Indonesia ini mencakup pembangunan infrastruktur digital yang andal, pengembangan software, ya, super apps, dan penguatan sumber daya manusia, pengamanan cyber, dan transformasi digital pada sektor publik untuk meningkatkan layanan efisiensi seperti diwujudkan dalam RPJMN 2025 sampai 2029 dan program prioritas digital pemerintah dengan tujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Nah, ini beberapa transformasi digital di sektor publik Indonesia. Ini dalam beberapa tahun ke depan, ini yang akan dikembangkan oleh pemerintah dengan pengembangan super apps, dengan peningkatan sumber daya manusianya, gitu ya, melalui digital talent scholarship, pengembangan cyber, pencapaian pendirian digital. Selain itu pemerintah fokus pada transformasi digital pada sektor publik. Gitu. Nah, transformasi digital sektor publik, yang pertama program prioritas digital, mendukung program prioritas menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Lalu transformasi struktural gitu ya, tidak hanya di sektor teknologi tapi juga transformasi dalam percepatan dan penyederhanaan layanan. Integrasi dari layanan publik mempermudah dan mengintegrasikan antara layanan publik termasuk pelayanan kesehatan melalui sistem yang lebih digital dan terhubung. Gitu ya, semuanya sudah terkomputerisasi. Gitu ya. Jadi harapkan Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045 semua sektor sudah terkomputerisasi dan sudah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini untuk teman-teman semuanya. Banyak sekali yang bisa kita ambil di mata kuliah ini. Ternyata penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi itu cukup besar gitu ya perkembangannya di Indonesia, dari mulai sektor pemerintahan gitu ya, sekarang terus di sektor militer, di pendidikan, kesehatan gitu ya, di berbagai sektor sebetulnya. Harapannya di 2030 nanti atau 2029 akhir gitu ya, pemerintah semua sudah terintegrasi dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teman-teman sebagai generasi yang nanti akan mengisi di tahun-tahun itu diharapkan memiliki
kemampuan untuk mengolah sumber daya termasuk sumber daya digital. Diharapkan di sana teman-teman mampu untuk itu. Dan siapa yang nanti akan mengisi ya? Teman-teman juga gitu ya. Nanti kita tidak tahu di masa yang akan datang teman-teman akan jadi apa, entah itu jadi pejabat publik atau misalkan di pemerintahan gitu ya, ataupun di swasta, tidak jadi masalah. Yang penting peran dari teman-teman semuanya, apalagi teman-teman yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, itu memiliki peran-peran yang cukup signifikan dan memiliki kemampuan dalam mengelola teknologi informasi secara bijak gitu ya. Entah nanti teman-teman di bidang kesehatan, di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan gitu ya, di bidang industri, manufaktur, sosial budaya dan lain-lain. Nah, itu diharapkan teman-teman mampu untuk menjadi manusia-manusia yang unggul yang bisa menggunakan teknologi informasi secara bijaksana. Seperti itu. Baik, dari saya cukup sekian untuk perkuliahan kita di minggu ke 10 ya. Semoga materi yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, dan mohon maaf untuk video kali ini eh, apa ya mungkin terlalu cepat atau terlalu buru-buru karena memang eh, saat ini di kampus kita sedang ada akreditasi, jadi teman-teman mohon dimaklumi untuk itu. Nah, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk belajar. Ya, mudah-mudahan proses akreditasinya berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang unggul sesuai apa yang kita harapkan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.